Berarti gini, apa beda Nah, beda pulih dengan sembuh. sembuh itu kan berarti penyakit skizo itu bisanya pulih, nggak bisa sembuh. Iya. Ya kan seperti itu kan, betul kan? Iya. Kalau sembuh Jadi kan memang pakai minum obat. sembuh harus tidak tidak akan selesai gitu. Iya. Pulih tidak akan selesai. Kalau sembuh kan selesai. Halo Sobat Bujang, balik lagi di Kongko Bujang Reborn. sama gue Bujang Ribo, Bujang Akif, Bujang santuy. Gue bujang ini. Bujang humor. Bujang itu di Jangan lupa like, comment, share, subscribe, tonton. sampai habis. Mantap. Gimana Bujang? Apa kabar? baik, Baik, Alhamdulillah. Bisa tidur? Bisa 4 jam. Bisa. 4 jam. Jangan 4 jam lah. 5 lah. Itu emergency banget 5. Itu iya malam gara-gara mempersiapkan ya materi Oh ini. gitu. Iya. Oh, jadi nggak usah dibawa terlalu tegang lah. Oh iya, Santai siap. aja. lempengin Biar lempeng ya. Terus gini nih. Kita kan udah bertahun-tahun ada penyakit ini ya, menderita penyakit ini kan, ya kan, dan pasti dong kita meyakini setiap penyakit ada obatnya, dan kalau skizofrenia itu disebutnya bukan sembuh, tapi pulih. Nah, mau tau nggak Sobat Bujang, skizofrenia bisa pulih. Sebelumnya kita flashback dulu ya. Ya. Apa sih skizofrenia refresh? Iya, refresh Kemarin biar- kan kita udah kasih tahu ya. Ya biar apal Kita ya, biar refresh ingat lagi. banget. Apa tuh Bujang akhir skizofrenia? Skizofrenia adalah penyakit gangguan jiwa berat. Nah, di mana fungsi dan peran seorang menjadi menurun, tidak bisa dioptimalkan seperti hidup di dunianya sendiri, memiliki halusinasi, hanya dirinya sendiri yang tahu. Penderita skizofrenia memiliki gangguan perilaku yang menyimpang, tidak seperti orang-orang pada umumnya. Ya, skizo juga ini bersifat kronis ya, menahun. Kita kan udah bertahun-tahun kan ya. Iya. Terus sulit menilai realita, ada halusinasi, sulit membedakan antara kenyataan, Paham ya. itu waham. Sulit berkonsentrasi. Akhirnya membuat kita ini Odes sulit untuk berinteraksi sama Orang lain. orang lain. Nah, ini ada nih. Kita pasti banyak keluhannya sebagai penyintas ini, sebagai orang dengan skizofrenia ini. Apa aja sih tuh Bujang yang dikeluhkan ODS dalam hidupnya biasanya? Biasanya lemes. Siapa dulu nih yang mau jawab? Siapa Biasanya dulu nih? lemes, biasanya lemes gitu. Lemas habis minum obat. Iya, lemes, ngantuk gitu. Cepat capek. Capek gitu. Biasanya sih masa depan. Mikir masa depan ya. Nggak jelas gitu, kita bingung gitu juga mau langkah dari mana kita. Pokok begini-begini aja. Gini-gini aja. Terus ada yang merasa diomongin tetangga, hidupnya nggak tenang. Ada apa lagi Bujang santuy? Malas beribadah nih. Suara di kepala atau Hmm. pikiran yang dipicu oleh halusinasi dan waham Nah itu seperti waham siar, ya, waham kebesaran. ya. Terus Bujang 3D apa lagi? Apa ya? Sudah sulit dari apa sih? Malas beribadah. Maaf beribadah, Maaf kita beribadah. tidak merasa percaya diri, nggak pede. Nggak pede juga. Menarik diri pada lingkungan. Nah, Bujang coba cerita deh. Pernah menarik diri nggak dari lingkungan? Pernah sih, Pernah. masuk di lingkungan. Jadi di kamar aja. Di kamar aja, ngopi, ngerokok gitu. Mungkin kalau aku overthinking kali ya. Overthinking. Jadi aku tuh berpikir bahwasannya kan ada nih satu keluarga ya. Satu keluarga itu dia nggak berinteraksi dengan tetangganya gitu, jarang berinteraksi. Tapi dia dapat kerjaan. Nah, aku berpikirnya, wah kayak gitu aja apa ya, seperti itu. Tapi itu kan sesuatu yang keliru ya, yang harus dibenarkan. Kalau menurut Ujang gimana? Iya, Kalau- jadi nggak boleh juga nggak bergaul gitu sama tetangga ya, harus bergaul kan. Kalau kita ada apa-apa paling dekat ya tetangga. Gitu. Tolongnya. Emang awal-awalnya sih memang kita nggak bisa berkomunikasi, memang Susah ya? susah berkomunikasi gitu. Kenapa Memang susahnya gimana? ya fokus pada suara-suara halusinasi sama delusi itu, suara-suara dari pikiran, suara-suara yang kayak sama gambar-gambar apa tuh halu gitu. Suka lihat gambar-gambar gitu loh. Iya, gambar-gambar. Yang humor. Gambar-gambar
gambar-gambar kayak misalnya kayak nonton TV lah, kayak nonton TV gitu. Kadang-kadang juga ada bayangan selabatan kayak misalnya bayangan putih, bayangan hitam, Hitam putih ya. bayangan putih, kita ada putih. Kalau yang santuy ada gimana? Lo ngerasa gimana sejauh udah dari tahun berapa? Gitu. Dari 2015 2015 tuh baru diobatin. baru diobatin. Apa tuh yang lo rasain tuh? Sama sih gua nggak bisa tidur, terus emosi, terus denger suara bisikan. Bisikannya kayak gimana? Jadi ada misalnya keluarga gua ngomongin gua, membicarakan kayak jadi nih orangnya begini. Pas gua tanya sama kakak gua kan, gua dengar suara kakak gua gitu ya, membicarakan gitu. Gua tanya katanya enggak dibicarakan, katanya cuman halusinasinya kali, Curiga gitu dia. Jadi curiga, akhirnya jadi curiga ya. paranoid juga. Jadi parno. Iya. Bujang Kribo, lo gimana pengalaman selama ini? Kalau gue sih selama ini nggak ada kendala ya. Paling kalau masalah bersosialisasi gue bisa lah. Sekalian juga kadang-kadang gue kebetulan rumah deket jalan kan, jalan besar. Kadang gue nongkrong di depan jalan itu sambil ngerokok, ngopi, ngeliatin orang lewat gitu. Tengah jalan. Ya, tapi teman tengah jalan. Nongkrong sendiri apa? Sendiri kan ditemenin. Tengah jalan itu. Jalan depan rumah jalan besar. Oh gitu. Sambil ngopi ngerokok. Kadang kalau ada yang lewat kan negor, bang ya, bang. Iya. Nggak beli lah bang. Itu udah Harus beli bang. awal bersosialisasi negur orang, saling bertegur sapa, itu tahap awal bersosialisasi. Kalau pernah merasa nggak bersemangat, down, nggak pede, pernah nggak? Kalau gue tuh larinya bukan ke halusinasi atau delusi ya. Gue lebih ke sikap seneng rebahan. Oh, Mager ya. Nggak tahu kenapa. Itu doang sih. Jadi seharian mager gitu. Enggak, kadang gue pengen rebahan. Kalau udah enakan badan bangun. Ngomong lagi. Ngopi, ngerokok lagi. Nah curhat sama siapa? Bintang Kribo, maaf. Curhatnya sama siapa gitu? Curhat Sih sama nyokap lah. Nyokap. Caregiver Nyokap ya. Ya. Terus jadi malas beribadah, ngalamin nggak Bujang malas beribadah? Apa sampai sekarang nih? ngalamin kalau gue sih Pribadi sih gue ngalamin. Jadi malas-malesan gitu. Mungkin karena kesiangan kan jadinya waktunya. Itu sih. Terus belum bisa mandiri dan produktif secara finansial ya, kita di sini termasuk gua sih, gua juga mungkin gua udah kerja, cuma ya penghasilan nggak terlalu gede, jadi gua kadang-kadang masih dibantu sama kakak gitu. Saling gotong royong lah. Saling gotong royong ya dalam keluarga. Makanya itu keluarga itu penting ya buat kita ya. Jangan ninggalin keluarga, jangan curigaan lagi. Kita udah minum obat nih, nggak boleh lagi curigaan lagi sama keluarga nih. Terus kalau nggak merasa percaya diri, dulu kalian pasti pernah kan merasa fase-fase nggak pede gitu kan? Insecure ya. Gimana tuh? Ningkatin pede gimana Bujang Kribo? Kalau gue nggak pedenya dulu, kalau awal-awal tuh males ketemu orang keramaian. Iya. Males ketemu keramaian. Tapi akhirnya gue paksain, ya gue ke tempat keramaian kayak ke mall, ke lapangan bola, apa-apa. Front gitu, frontal. Gue tantang gitu. Kalau gue udah pusing kan, datang kan, biasanya kalau kebanyakan orang lihat orang kan kadang-kadang pusing nih. Ya gue duduk sambil ngerokok sebatang, baru itu pulang lagi. Gue ngelatih diri gue juga. Oh, latihan lo, mantap. Kalau gue latihannya dengan olahraga. Nah, olahraga juga bagus. Gimana? Olahraga banyak gerak, olahraga gitu gerak-gerak itu buat aktivitas. Nanti aktivitas misalnya nyapu atau ngepel gitu nanti sadar dengan sendirinya gitu, langsung berinteraksi dengan lingkungan gitu. Ya sambil ngepel atau nyapu atau ngepel gitu kan terlama berinteraksi terhadap lingkungan, misalnya nyapu di luar misalnya gitu kan. Iya kan. Emang olahraga tuh bikin pertama otot kita jadi lemes. Otot lemes jadi nggak aktif badan, udah jadi bikin rileks pikiran dan badan jadi rileks. Jadi ngadepin orang juga udah nggak tegang lagi gitu. Makanya kalau rutin olahraga paling nggak jalan kaki aja 10 menit sehari tiap hari itu udah bagus banget efeknya. Gue pernah ngalamin, tapi
sekarang jujur aja gue lagi masak olahraga nih. Intinya sih kalau pede itu kan mencintai diri sendiri. Ya awalnya itu. Awal ya. Iya gitu. Jadi menerima kekurangan kelebihan kita terima gitu. Jangan dibanding ke orang lain. Jangan ada perbandingan dalam hidup. Perlu teman ngobrol loh. Kadang-kadang kita ngobrol dengan halu begitu, kadang-kadang juga pusing juga kadang-kadang gitu. Itu bergaul penting, bergaul. Susah emang ODS tuh bergaul susah emang. Banyak mendengarkan kalau gue sih. Banyak mendengarkan. Iya. Ketimbang kita mau ngomong apa-apa, khawatirnya nggak sesuai dengan bahan pembicaraan gitu. Jadi kalau gue sih mendengarkan. Ya. Terus gue kan karakternya pendiam gitu ya. Bukannya sombong apa-apa gitu. Ya. Banyakan disapa dulu atau enggak kalau udah kenal akrab gitu. Baru gue nyapa gitu. Aku pernah tuh diomongin sama orang juga kan. Aku tinggal aja udah bahasa bodoh. Ngomongin depan kamu. Enggak, setelah ngobrol nih bareng-bareng. Terus akhirnya aku mau pulang nih kan. Pas pulang aku dengar ada bisikan apa gimana atau apa. Itu semacam halusinasi kali ya seperti itu. Yang ngomongin aku juga gitu, keadaan aku gimana gitu loh. Terus aku cuekin aja gitu, nggak usah tanggepin, nggak tahu. Berarti selama schizophrenia itu apa yang membuat lu kambuh itu dilihat tetangga gak? Enggak. Waktu itu pernah ngamuk-ngamuk sih. Ngamuk ya? Pernah jadi pernah pengen bunuh orang tua saya gitu. Bapak, karena dengar suara-suara nih. Jadi suara-suara itu munculnya suara bapakku ya dia. Bapakku nih kejam juga, pusing kepala aku gitu. Aku pikir gitu. Lalu aku megang kampak, ketahuan sama bapak. Bapak teriak-teriak, udah akhirnya di sekampung datang. Aku ditangkap akhirnya. Abis itu lo masih sekali doang. Berarti lo megang kampak mau nebang bokap kira pohon ya. Tapi itu udah minum obat? Minum obat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Direhab? Enggak direhab, disuntik. Pernah pengobatan alternatif apa enggak? Pernah sih, pernah setrum akupuntur. Iya. Terus ke Habib juga, Ustadz juga pernah. Yang nggak enaknya itu ke Ustadz sih emang buka mata batin tuh. Jadi sampai sekarang ketakutan. Ketakutan lihat hantu jadinya masih. Sekarang. Dibuka mata batin sama dia kenapa? Iya. Lu yang minta gitu. Enggak, dia nanya kan mau nggak dibuka mata batin. Dia mau lagi. Masalahnya aku pada itu nggak bisa ngomong, nggak bisa berpikir, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngejawab. Ya, itu. Lagi nyari. Lebih percaya alternatif apa kedokteran? Ya kedokteran lah. Bagus. Kalau alternatif kan itu sugesti. Nggak pasti ya. Nggak pasti. Ada di rehab juga ada yang pernah orang kayak gitu juga di rehab. Di rehab di panti ada yang kayak bisa ngobatin gitu. Dia punya keahlian seperti kayak pengobatan tapi di rehab juga gitu. Di rehab gitu. Karena kan rehab itu kan alternatif itu kan gimana ya? Kayak non rasional gitu. Iya. Kalau gua logis ya. Dikasih air doa gitu. Iya. Itu gua pernah tuh air doa tuh. Terus ditulisin surat-surat gitu di kertas. Terus diminum gitu. Terus dimandiin kembali. Air doa itu jangan langsung dihabisin katanya. Buat berit-berit katanya. Malah haus gue minum aja. Jadi kan kalau baca ya, kalau Bujang baca di KPSI Facebook KPSI banyak yang udah ke alternatif, ini pesantren, nggak sembuh malah makin parah karena nggak diobat, nggak sambil minum obat, nggak ada bimbingan psikiater. Jadi yang bisa nyembuhin, yang bisa memulihkan skizo ya psikiater. Doa sih boleh, minta doa sama Habib, sama Ustadz, minta doanya Ustadz. Tapi kalau misalnya disuruh lakukan ini, lakukan itu, kalau nggak minum obat juga sama aja gitu. Ya banyak biaya yang habis juga ya.
Intinya harus ada usaha. Ya. Terus Usahanya biayanya juga obat. Usahanya minum obat. Biaya keluar biaya banyak. biaya banyak. Waktu terbuang. Nah, kita ngomongin soal pulih ya. Ada pulih, ada sembuh. Itu apa bedanya, Bujang? Kalau gua awal dulu, pulih itu buat penyakit kayak kita kan. Iya. Kalau sembuh, penyakit-penyakit kayak diabetes, diare, flu, demam, panas gitu. Nah, Penyakit kronis lah bisa dikatakan. Kalau kita bisanya pulih. Nah, Tapi apa kalau tuh Bujang tadi pulih? pulih biasanya itu apa ya? Proses. Kalau sembuh, berproses. Kalau sembuh hasilnya akhir. kalau pulih masih berproses terus. Ya. Kalau sembuh udah sembuh berhenti ya selesai. Terus individual Relatif dinamis. Kalau sembuh absolut. pasti gitu ya. Pasti kalau relatif beda-beda. Setiap orang beda-beda. Penyembuhannya, kadar penyembuhannya, kadar pulihnya, tergantung kekuatan kita juga. Kalau obat sama ya, enggak, obat beda-beda juga. Sakit, gangguan, kalau pulih sakit, gangguan masih ada, gejala masih bisa ada. Nah, kalau sembuh, sakit, gangguan hilang, gejala hilang tuntas. Iya. Ya diare udah nggak diare lagi, udah selesai, sembuh, nggak minum obat lagi. Nah itu masuk ke tahap poin keempat, tata laksana berkesinambungan kalau pulih. Kalau sembuh tata laksana selesai. Artinya kalau pulih kita udah pulih, tetap harus minum obat karena gejala masih ada, mungkin nggak banyak. Berarti gini, beda pulih dengan sembuh itu kan berarti penyakit skizo itu bisanya pulih, nggak bisa sembuh, ya kan? Seperti itu kan, Kalau sembuh kan memang minum obat. Sembuh harus tidak akan selesai gitu. Pulih tidak akan selesai. Kalau sembuh kan selesai. Gitu. Jadi memang penyakit skizofrenia butuh proses untuk menuju pulih itu juga. Gue rasa teman-teman di sini juga prosesnya nyampe sekarang bisa di sini juga panjang juga. Penuh perjuangan. Bujang santai fokus pada betul pulih fokus pada kualitas hidup optimal. Sembuh fokus pada bebas penyakit dan gejala. Nah, terus bawahnya pulih atau masih bisa dicapai tanpa harus sembuh. Sembuh tidak mungkin tanpa pemulihan. Nah, jadi kita tanpa sembuh, tanpa hilang gejala pun kita masih bisa pulih gitu kan. Iya. Jadi skizo ini gimana ya? Emang dunia kedokteran juga belum bisa menghilangkan total gejala skizo. Cuma bisa mengendalikan, mengurangi, mencegah. Nanti bisa kadang-kadang tinggi lagi. Itu hormon di otak. Hormon apa namanya? Dopamin. Neurotransmitter juga untuk pengendalian di otak. Tapi kalau menurut gua tuh emang nggak bisa sembuh, cuma butuh berproses untuk pulih terus. Soalnya nanti kalau misalnya ya amit-amit ya dapat masalah atau apa kan kadang-kadang bisa memicu juga itu trigger. Namanya kadang tahu fisik kita, kesehatan kita gitu. Jadi memang kita awal untuk menuju ke pulih itu minum obat ke psikiater. Awalnya tuh. Lalu nanti bertahap lah. Iya, ada tahap lain. Misalnya kita berkomunitas di KPSI atau terapi, psikoterapi. Nah, itu dia. Keluarga, komunitas. Itu masuk ke chapter berikutnya. Nah, tadi disinggungkan sama para bujang bagaimana pemulihan ODS. Jadi masih dapat diberikan dan dikendalikan dengan penanganan pengobatan yang tepat sedini mungkin. Apa aja Bujang Akik diperlukan apa untuk memulihkan ODS? Yang terapi obat-obatan, psikoterapi, dukungan keluarga dan komunitas seperti KPSI, dan adanya kegiatan positif untuk mengisi waktu luang. Apa sih terapi obat-obatan itu? Aduh, siapa Bujang yang mau jawab? Bujang santuy. Obat-obatan golongan antipsikotik
memiliki kemampuan mengatur ketidakseimbangan regulasi neurotransmitter dalam otak sebagai penenang dalam keadaan akut atau mendadak. Dan juga dapat memperbaiki proses berpikir dan kemampuan kognitif ODS. Nah, jadi obat ini tidak menimbulkan kecanduan. Enggak kan, kita nggak ada masalah kecanduan kan, udah bertahun-tahun kan? Nggak kayak narkoba ya. Nggak kayak zat adiktif, ini nggak adiktif. Tapi ada juga loh yang apa sih obat yang buat ketagihan juga ada tuh. Salah satu pengetahuan saya tuh. Jadi orang mengamen mau bikin otaknya tenang gitu loh. Dia beli obat apa saya lupa. Tapi normal nggak? Orang normal masalah penyalahgunaan beda lagi. Kalau penyalahgunaan artinya kena narkoba. Oke, bentar baca dulu nih. Jadi cara kerjanya hanya mengendalikan gejala dan mengembalikan fungsi dari pikir ODS supaya ODS dapat hidup optimal yang lebih baik dan bermartabat. Coba sharing obat apa aja Bujang? Ada efek samping, terus manfaatnya ada nggak menurut Bujang? Ya, ada sih. Obat kan. Obat itu apa Bujang makin? Wah, macam-macam. Quetiapin, Risperidon, olanzapin, fluoxetine. 4. Sehari kapan aja waktu diminumnya? Fluoxetine, risperidon siang, malamnya risperidon, quetiapin sama olanzapin. Bermanfaat nggak menurut lo? Bermanfaat sih, bisa mengendalikan gejala. Gejala berkurang ya? Berkurang drastis, banyak. Alhamdulillah. Bisa tidur? Bisa tidur. Terus menurut lo ada efek sampingnya nggak? Ada juga meningkatkan nafsu makan kali, tapi itu bukan efek samping sih. Bukan ya? Apa ya dibilangnya ya? Apa tuh? Itu efek samping. Memang samping ya. Lapar aja ya. Meningkatkan nafsu makan. Meningkatkan nafsu makan. Bukan karena obat jadi bikin gebuk. Bukan. Obatnya bikin lapar. Kalau yang keribu, lo obatnya apa aja? Obat gua clozapin sama risperidon aja. 2 aja? Iya. Udah berapa tahun tuh minum? Wah, udah puluhan tahun. Dari awal? Iya. Dari awal itu obatnya? Korupsi. Sampai sekarang? Sekarang. Cocok ya? Cocok ya? Cocok meong? Cocok berarti ya? Kalau yang santai obat apa aja? Gua THP, risperidon, Florilex, Probazang, 5 tuh ya? Sidep. 6. Udah yang gua tahu itu doang. Soalnya gua lagi periksa obat yang di valproxodium diganti. Jadi gua apal itu doang. Kalau diganti gitu biasanya lo ngeluh atau gimana? Lo nyampein keluhan ke gimana? Iya, gua ngeluh. Ngeluhnya apa gitu? Tangan saya masih tremor. Terus ada bisikan masih ada. Terus suka lapar gitu kan. Terus ganti? Terus diganti. Kalau positifnya diomongin ke dokternya nggak? Kemajuan lo gitu. Kemajuannya sih. Lo ceritain lo? Gue ceritain. Lo ikut mau Bujang gitu. Enggak. Itu harus ceritain. Obatnya doang. Ceritain itu kemajuan buat lo. Gue ceritain obatnya doang. Coba lo gini masih tremor nggak? Masih. Oh masih ya. Sampingnya apa? THP bikin tremor gitu. Bukan mencegah tremor, tapi mencegah tremor. Mencegah itu, justru itu mencegah efek samping obat yang lain. Cuman gue minum THP udah 3 kali ditambahin dosisnya masih tremor. Tahu. Tremor tuh obat dari buat apa tuh Bujang sendiri? Tahu nggak lo? Baru gue pengen nunggu apa? Florilex, bikin ngantuk. Kalau Florilex, bikin ngantuk. Itu buat malam. Buat malam. Ya biar tertidur. Risperidon itu buat biar suara-suara bisikannya beda. Hilang. Kalau belum perilaku negatif ya. Kalau ya Obazang buat ngilangin kayak emas gitu juga. Oke, tapi ada kan manfaatnya kan? Bermanfaat kan? Kebetulan gua baru diganti obatnya belum ngerasain ya. Belum ngerasain ya. Nah kalau gue dari awalnya gue risperidon, THP sama CPZ. Tapi itu gue minum itu sekitar 7 tahun. Itu masih
masih nggak pede, masih parno, tapi gue nggak ngomong gitu, gue tipe diem gitu kan. Jadi gue ngomongin keluhan itu ke dokter, cuma dikasih obat, gue minum lagi. Akhirnya alhamdulillah deh, ganti dokter, ganti obat. Jadi sekarang gue minum Stelosi 5 mili, haloperidol 5 mili, Clozapine 50 mili diminum malam semuanya, enak. Alhamdulillah, suara-suara hilang, self-talk hilang, bisa pede lagi, gitu. Kalau yang humor apa obatnya? Aripajol pagi sama Aripajol malamnya, THP sama Olanzapine. Ada efek samping nggak? Efek sampingnya Aripajol tuh buat bergerak gitu, pokoknya main keluar dari rumah gitu. Bergerak terus. Lu kan kabur gitu. Iya, enggak gerak, pengen gerak. Jangan justru kabur. Semangat kali. Semangat gitu. Tapi kalau lagi banyak pikiran, dia ngantuk. Lagi banyak pikiran. Banyak pikiran ngantuk. Ngantuk. Mungkin harus gerak kali, harus beraktivitas fisik kali itu. Iya. Mungkin olahraga. Terus Bujang sendiri obat tuh apa? Banyak nih obatnya. Banyak kan disebutin maret nih. Halo, Peridol, THP, Clobazam, Clozapine, Levofloxacin. Terus apa? Peridol. Nah, itu sehari minum berapa? Sehari 13 butir sehari. Itu nggak bikin ngantuk, lemes. Kalau pagi lemes, tapi harus dipaksa emang. Nah, kalau ngantuk tetap dipaksa juga. Biar melek. Minum kopi apa? Enggak, dilawan aja. Minum kopi apa enggak? Lawan aja. Dilawannya Berantem gitu. Banyak. Iya. Awalnya Pak segitu apa awal dikit aja awal berobat? Banyak juga sama. Awalnya? Iya, tapi aku lupa obatnya apa aja lupa. itu dilawan dengan cara apa tuh lu melawan? Biasanya lawan balik apa gimana? Biasanya kalau waktu itu kan Pak sama Bang Kiki bilang gini, kamu itu apa ya, harus bergerak, kita bergaul. Tapi kata ibu kalau misalnya itu kan dalam keadaan pusing, kalau misalnya dalam keadaan pusing ya, dengar suara-suara pusing. Terus ibu itu bilang tidur aja kalau ibu. Nah itu kan ada perbedaan kan pendapat ya. Udah aku kepikirannya ya udah coba aja bergerak soal dengan minum kopi dan ngerokok tapi kalau sakit enakan tidur apa enakan ini ya? Apa bergerak? Kalau sakit. Kalau puyeng kan ada kemauan ya. Misalnya kalau tadi pendapatnya Bang Kiki sama ibu kan beda kan. Kalau Bang Kiki harus bergerak, akhirnya ya karena ngerokok itu aku punya pengetahuan bahwa rokok itu bikin pusing, maka aku coba ngerokok pas pusing-pusing itu tambah pusing. Tapi akhirnya lumayan juga, lama-lama berkurang malah itu hasilnya seperti itu. Jadi lo harus konsultasiin tuh ke psikiater yang tadi. Iya. Dok, saya gini sebaiknya ngapain? Tapi kok ibu saya ngomong begini gitu. Pokoknya apa aja yang lo keluhin tuh sampai yang obat tuh masih banyak gitu. Iya, mau berkurang obat kan? Iya sih. Harus fight gitu. Harusnya sebelum lo, dok, saya masih ada halusinasi, masih ada parno, lo fight dulu pakai obat yang ada gitu. Berjuang dulu pakai obat yang ada. Minum obat tetap tapi ya langkah-langkah itu lah pokoknya lah gara-gara satu doang pernah satu macam doang pernah. Itu dari Jogja dari kampung ke sini satu doang satu macam. Sekarang berapa? Sekarang tiga lagi. Sempat pulih ya, bisa kegiatan sosialisasi satu macam berarti ya. Iya, satu macam. Tiga macam. Tiga macam-macam ya. Nah, terus selain terapi obat-obatan, psikoterapi. Ini cara penanganan masalah kesehatan jiwa, caranya membicarakan kepada psikolog, psikiater atau konselor. Tadi kita bilang ya, kita ngomongin kan, kita harus konsul kan, psikiater apa aja yang kita rasain, kita harus ungkapkan. Jangan ada rahasia di antara kita. Jadi tujuannya untuk memfasilitasi perubahan positif pada ODS. Supaya secara umumnya, supaya kualitas hidup kita tuh semakin meningkat. Nah, saya dong, lo biasanya nyeritain apa ke psikiater, nanya atau
nanya lu cerita apa lu ke psikiater? Biasanya nanya kehidupan kita sehari-harinya ngapain, Psikiaternya sehari-hari tuh ngapain, ada apa kegiatan apa. Lu ceritain nggak aktif di KPSI? Iya, ceritain, itu harus ceritain ke Bujang, ke psikiater. KPSI ceritain, terus kegiatan di mana, terus juga sibuk apa, terus apa udah gimana obatnya, dianalisa sendiri, kadang bisa dianalisa bareng-bareng gitu. Analisa ya. Ana dan Lisa. Oke, terus perlu juga dukungan keluarga. Kenapa? Karena kita masih hidup sama keluarga, belum mandiri. Bagaimana bentuk dukungan terhadap ODS? Bujang Akik, dukungan keluarga gimana terhadap ODS? Dukung pengobatan mutlak bagi ODS, rutin ke psikiater sebulan sekali untuk sesi psikoterapi dan mendapatkan obat untuk 1 bulan ke depan. Terus setelah itu monitor pengobatan, perlu memonitor jumlah dan jenis obat, jika perlu menyediakan setiap obat setiap waktu konsumsi, tiba dan memperhatikan sampai obat benar-benar ditelan ODS. 3. Yang terakhir, perhatian terhadap tanda-tanda kekambuhan. Kambuhnya ODS adalah sulit tidur, narik diri, berkurangnya kebersihan, perawatan diri, bingung, mulai mudah curiga, bicara mulai kacau, hingga timbul halusinasi. Ini gejala negatif dan gejala positif jadi satu ya. Terus keluarga Bujang pernah ngomong nggak ke kalian, kamu udah banyak perubahan gitu? Ngomong nggak keluarga pada saat sekarang ini kan kita udah mulai beraktivitas rutin nih? Kalau di gue sih ada lah, jadi lebih kalem gitu. Kata keluarga gitu. Ya banyak emosinya stabil. Alhamdulillah berarti pengobatan berhasil ya. Kalau lagi cekcok misalnya berdebat, gua ngalah gitu. Harus ada yang mau ngalah. Tuh bisa ngalah, ODS tuh hebat loh. Bisa ngalah. Biasanya kekeh mempertahankan ya. Benar. Ya kan? Nah sekarang dukungan komunitas khususnya KPSI. Jadi gue dulu deh sharing dukungan KPSI. Jadi gue bergabung di KPSI kan mulai Oktober tahun lalu gue. Lupa gue kebetulan lalu dibimbing sama Bujang Klimis atau Mas Kiki. Awalnya masukin sosmednya, bikin postingan buat Instagram, diajarin pakai aplikasi desain baru, gue belajar aplikasi desain baru, terus dipercaya jadi koordinator Koko Bujang sampai sekarang, bikin materinya. Jadi gue belajar banyak, belajar ngomong di depan kamera, belajar ngomong di depan orang, belajar mengatur orang-orang satu grup gitu. Banyak buat gua ininya dukungan KPSI. Melatih keterampilan ya. Nah, kalau Bujang sendiri gimana? Bilang sendiri deh. Kopi KPSI gimana dukung lo? Ya sangat baik, bagus sih. Bagusnya dari gimana? Segi apa ya? Pertemanan gitu loh. Semuanya asik-asik ternyata. Cuman yang nggak asik apaan ya? Nggak ada nasi box. Itu juga sih. Yang luar dukungan bentuknya kayak gimana ngerusain? Bisa sosialisasi dan juga saling support gitu. Kalau kita gimana sakit sama sakit gitu, saling mendukung satu sama lain. Dan juga apa ya? Berorganisasi juga. Berorganisasi gitu. Ya benar. Organisasi. Oke. Emang kalau di sini juga kadang-kadang latih keterampilan juga ada. Keterampilan ada. Gitu. Kau bilang santuy? Kalau gue selama ikut di KPSI sih. Oh udah lama kan bilang santuy? Iya. Ya dapat motivasi, edukasi, sama punya temen gitu sama penyakit sama penyintas. Terus bisa saling sharing, berkeluh kesah, jadi mereka nggak sendirian gitu ya. Mereka nggak sendirian. Oke, kalau Bujang Akik? Banyak sih dukungan komunitas untuk diri gue ya gitu. Bisa belajar lah dari pengalaman yang ada di komunitas gitu kan, dan dipercaya buat ngurus toko online di KPSI. Lo merchandise officer ya? Iya gitu. Kalau Bujang Kribo? Lo udah lama juga kan Bujang Kribo?
Dari KPSI di tempat lama lu udah ada kan? Dari negara tuh. Ya kalau sepuh. kayak kakek dong. Sepuh. Kalau gue sih banyak sih yang dikasih KPSI ke gue, kayak misalnya gue disuruh ngadirin seminar, atau gue kadang-kadang isi amplop, testimoni, dikasih amplop, banyak, amplop pantongin, palingnya sangat banyak peran KPSI ke gue. Ya kadang-kadang teman KPSI juga main ke rumah, ya gitu sih. Baik. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan positif untuk mengisi waktu luang, terhindar dari pemikiran yang tidak perlu yang membuat pikiran letih. Adalah kita melakukan kegiatan positif. Apa aja sih kegiatan positif itu, Bujang ini? Pertama misalnya menyalurkan hobi. Hobinya apa? Kayak musik. Kalau hobi musik lu coba dengar dulu. Musik. Kalau ada gitar lu main gitar. Kalau nggak ada lu nabung dulu buat beli gitar. Melukis kalau suka kayak Bujang Akik nih. Hobinya Bujang Akik apa? Tahu kan ada namanya? Tahu kan Bujang Akik? Hobinya mengumpulkan batu-batu yang sakti. Sakti mandraguna. Terus membantu orang tua dengan mengerjakan pekerjaan di rumah, bantu-bantu ya. Pagi nyapu, ngepel, cuci piring, seduh air teh manis buat bapak atau ibu, beli gorengan, ke Alfa, sorry. Cut. Terus olahraga juga tuh. Seminggu 2 atau 3 kali aja rutin olahraga 15 menit sekali, itu udah bagus banget. Emang susah itu konsistensinya, susah banget. Air putih enggak? Minum air putih yang banyak. Harus kita minum obat yang banyak gitu soalnya. Terus gabung dengan komunitas kesehatan jiwa kayak KPSI atau komunitas hobi. Hobinya apa? Bujang Muar? Hobinya jalan-jalan. Jalan-jalan. Komunitas jalan-jalan. Jalan-jalan. Mahal, hobi mahal, giling ya. Mahal ya. Puisi. Ya, kembangin tuh. Tapi kalau puisi larinya ntar ke sensitivitas. Apa sih itu? Sensitivitas apa? Bipolar. Bipolar. Gimana? Maksudnya ya kepekaan, latih kepekaan lingkungan. Takutnya lu bipolar lagi. Enggak lah, kan udah minum obat. Awal bipolar kan saya nulis mulu gitu. Awal diagnosa bipolar ya, tapi sekarang udah skizo kan. Pelampiasan kali gitu ya, pelampiasan. Kan kalau menulis puisi kan berdasarkan intuisi dan hati sama pikiran kan nyatu gitu kan. Nah itu jadi mood kita gitu, bermain mood. Nah, terus membaca buku atau artikel yang disukai. Kalau belum kuat baca buku yang tebal-tebal, baca artikel aja di HP lo. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis dulu. Renyah ya, tipis. Baca komik. Menulis jurnal atau diary. Ada nulis jurnal nggak? Jurnal nggak di sini? Nggak ada sih. Diary. Bagus tuh. Gue diary dulu. Diary. Saya nulis diary, tapi nggak lama. Zaman sekolah. Enggak, beberapa tahun lalu waktu gue ngalamin schizophrenia. Lanjutin lagi Bujang terus. Akhirnya nggak gue lanjutin. Sekarang mah modelnya canggih, Facebook udah diary. Iya, curhat aja di Facebook ya. Ntar ada yang komen. Oh, di like kita suka ya. Terus merawat diri dengan baik, mandi minimal 2 kali sehari. Mandi nih. Sikat gigi minimal 2 kali sehari. Gunting kuku. Mandi 3 kali sehari. Loh? Iya, panas soalnya. Panas lagi. Nah, udah pada hujan di Indonesia. Nah, udah ke bagian Jakarta. Terus atau mengikuti rehabilitasi psikososial atau daycare di rumah sakit jiwa. Oke, itu ya jadi kegiatan. Jadi intinya biar cepat pulih, terapi obat, psikoterapi, dukungan keluarga, kegiatan positif. Lupa. Lingkungan berhubungan dengan keluarga dan kegiatan. Oke, Bujang depan kita ada buku lebih dekat dengan schizophrenia, bisa diorder di Tokopedia dan Shopee. Nah ini materi hari ini diambil dari situ loh. Jadi kalau di sini cuma generalize secara umum. Kalau mau lebih detail baca di sini. Nulisnya siapa Pak Ferry? Dekat dengan schizophrenia. Jangan lupa diorder ya teman-teman di Shopee dan di Tokopedia. Ya. Dan ada lagi apa tuh dukung KPSI dengan berdonasi, Scan Me.
Lo apa? Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia, scan me. Ngomong soal donasi ya, gue kemarin mendonasikan diri ke KPSI loh, dengan cara membeli kaos KPSI. Mantap ya bro. Ini harganya terjangkau, bahannya tebal, nggak panas, sablonnya desainnya bagus, sablonnya bagus. Harganya murah ya. Harganya terjangkau. Kalau gimana kan? Boleh nggak? Boleh. Habis 100.000 rupiah. Bisa diorder di Tokopedia dan Shopee. Atau langsung datang ke sini main juga boleh. Untuk yang pengen tahu lebih banyak dengan skizofrenia atau KPSI bisa datang ke sini. Ya, di mana tuh Ujang Kribo? Di Jalan Bulu nomor 84 Condet. Condet Jakarta Timur. Dekat PGC, entar nyampe PGC bilang Condet. Iya. Tadi anterin tukang ojek. Oke, hari ini selesai dulu Bang. Ini gua ada quotes nih ya. Jadi kan kita ngomongin soal PD kan. Dari mana sih PD berasal, percaya diri itu berasal? Confidence comes from discipline and training. Kepercayaan diri itu berasal dari disiplin dan latihan. Jargon kita apa? Salah. Pimpin jargon kita. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.